Oke guys, sekarang kita akan mengerjakan soal matematika. Yang pertama, di sini ada soal. Kita baca dulu. Persegi PQRS dengan panjang sisi, ya, bisa tulisannya 10 cm. Oke, kita ketahui, apa-apalah, kita pelan-pelan aja. Diketahui yang pertama, sisinya itu 10 cm. Apa yang kita tulis dulu. Yang kedua, lingkaran melalui titik P dan Q dan menyinggung sisi QR. Nah, jadi ada titik yang dilalui oleh lingkaran, yaitu sisi titik sisi P dan Q. Yang ketiga itu lingkaran tersebut menyinggung sisi bukan QR, sorry. P sama S. Nah, kalau sekali menyinggung itu menyinggung sisi Q dan R. Nah, di sini dari secara langsung soal memberitahu kita tiga komponen ini. Nah, kita cari lagi nih, apakah di sini cukup untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Ternyata hasil yang kita lihat secara langsung emang belum sih. Berarti kita cari lagi. Mungkin ada secara tidak tersurat kita bisa mencarinya. Oke, kita tulis dulu bagian keempat. Oke, di sini kita bisa membagi, kita gambar ya secara geometri dari gambarnya. Kalau misalkan kita potong, jangan warna kuning, kita ganti pakai warna merah aja. Kita buat garis di sini. Nah, kan secara kelihatan bahwa titik tengah dari lingkaran itu sama dengan persegi yang dikategorikan ini dalam suatu sumbu. Jadi sekarang gini, di sini ya kita buat sumbu ini X, di sini ada titik. Nah, ini kan dengan titik ini dia sama dalam hal sumbu Y-nya, misalnya terhadap garis sininya, tapi dari sisi Y-nya kan beda. Nah, ini juga sama kayak gitu. Terhadap sumbu Y-nya kita sebut Y biasa, Y atas bawah. Kalau sumbu X kanan kiri. Nah, itu secara sumbu Y itu sama, tapi terhadap sumbu X itu berbeda. Mungkin ya di sini ini yang lingkaran. Kalau misalkan persegi kan lebih kegeser. Setelah kita buat Pitagoras ini kan di sini, berarti artinya tuh berbeda terhadap sumbu X gitu. Oke, karena pada di sisi kanan, jadi titik sisi kanan memang relatif ya, pokoknya bersebelahan. Selanjutnya kita ganti lagi. Nah, hitam. Kita bisa nyimpulkan dari sini, kita anggap ada di titik ini. Misalkan di sini kita buat sumbu X dan di sini kita buat sumbu Y yang sejajar. Sumbu Y yang sejajar, yang sejajar dengan dengan titik pusat lingkaran. Dari sini bahwa titik pusat itu kita sebut di sini dari tulis A, B. Itu A-nya
Nah, itu kan biasanya dalam sumbu X itu kan belum diketahui, tapi terhadap sumbu Y itu adalah 5 cm. Nah, kita udah tahu ini, udah tahu pokoknya ini secara jelas. Nah, selanjutnya kita bakal pindah kertas untuk mencari jawabannya. Oke, kita udah pindah kertas. Nah, di sini dalam persamaan lingkaran kita jelaskan dulu konsep lingkaran ya. Konsep persamaan lingkaran. Oke, lingkaran itu kan persamaannya ketika dia ada di pusat titiknya dari sumbu dari sumbu kartesius. Kita gambarkan dari sumbu kartesius. Nah, berarti kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran di sini di pusat. Nah, oke sudah. Nah, ketika ada pusat di sini, anggap ya mungkin ini nggak terlalu bagus lingkarannya. Jadi persamaan itu kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Artinya dimana ketika x-nya sekian, y-nya sekian, pasti jika dijumlahkan hasilnya bakal tetap gitu. Itu namanya persamaan lingkaran. Misalkan gini, ini ada, kita buat Pitagoras karena bentuknya mirip Pitagoras ya. Kita buat Pitagoras di sini. Oke, kita Pitagoras. Nah, dari sini ke sini kita ganti warna aja, warna hijau. Dari sini ke sini kita kan sumbu y-nya, dari sini ke sini sumbu x-nya. Nah, untuk mencari r-nya itu kan lewat persamaan Pitagoras tepat. Dan ini dimanapun bentuknya pasti persamaan ini memenuhi gitu bentuk segitiga yang contohnya. Berarti kalau misalkan kita buat gambar segitiga di sini sekecil kan kecil nih, itu juga memenuhi persamaan ini gitu, harus memenuhi. Kalau misalkan dia memenuhi, berarti ini di luar lingkaran. Di sini r ini jika x nya kayak gini, berarti y-nya lebih kecil. Nah, jadi kita buat nyimpul aja. Jadi ketika ada x dan r-nya diketahui, berarti kan nanti y-nya bakal mengikuti gitu. Ini ya, walaupun kesimpulannya masih kurang, mungkin belum mengertinya gitu ya. Jadi bagaimanapun titiknya, yang penting dia itu selalu sama jaraknya dari ini ke sini sama. Ketika dia di sini sama, ketika dia di sini sama. Terus di sini membuat bentuk sama hanya bentuk lingkaran yang padat. Nah, itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, selanjutnya itu konsep pertama. Yang kedua, ketika kita geser lingkaran ini, kita buat lagi dua gambaran. Kita buat sumbunya dulu aja. Kita buat sumbunya dulu. Oke. Kita kan dari lingkaran ini kita geser ke kanan. Oke. Nah, geser ke kanan. Sorry. Oh iya, ini lupa. Nah, ketika geser ke kanan, dari sini ke sini misalkan sejauh x, berarti kan
sejauh X, misalkan sejauh apa ya, sejauh A aja ya, sejauh A. Nah berarti kan persamaannya itu dia bergeser ke kanan, artinya nilainya itu berkurang gitu. Jadi X min A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan ketika kita angkat ke atas, kita buat lagi di atas ya biar kelihatan bedanya. Kita tarik ke atas sejauh B. Oh iya, lupa. Sejauh B. Tarik ke di sini jadi di sini kan sejauh B. Berarti persamaan ini persamaan yang lingkaran pertama, yang kedua, yang ketiga. Berarti jadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari sini persamaan ini kita bisa pecah jadi lebih panjang, jadi lebih X kuadrat. Untuk yang ini kita pecah dulu jadi min 2AX dikurang tambah A kuadrat. Yang pertama yang ini. Terus yang selanjutnya Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat. Ketika kita jumlahkan jadi kan S kuadrat tambah Y kuadrat min, itu kita sebut plus min 2 kuadrat min 2AX min 2BY ditambah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan ini kan jumlah juga sama dengan 2R kuadrat. Dan itu kita simpulin di sini aja ya. Jadi set kita ke sini. Jadi kan bentuknya itu X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2R kuadrat sama dengan 0. Nah bagian sini biasanya kita sebut C. Nah sebut C. Jadi kita tahu nih asal mula A itu sama dengan min 2A, B itu sama dengan min 2B, C itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2R kuadrat dari mana gitu. Nah kita udah tahu nih bentuk dasarnya. Nah oke, mungkin ini cukup buat bisa ngerjain soal ini. Kita pindah ke atas lagi ya. Nah jadi kan kita membahas konsep dasar dari lingkaran, dan dimana intinya tuh bahwa persamaan lingkaran itu ada kaitannya dengan Pitagoras. Nah, dari konsep sederhana ini kita semoga bisa mengaitkan soal ini gitu ya. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Kalau misalkan di sini kita buat lagi lingkaran aja lah. Buat lingkaran baru. Udah itu gambar lagi persegi sama kayak soal di atas. Oh iya, nggak nyinggung dikit lagi. Anggap aja sama ya. Nah di sini kalau misalkan kita buat garis jangan dulu garis, sebentar, kita pelan-pelan. Sini kita buat titik pakai warna biru aja ya, titik yang lingkaran. Nah dari sini ke sini kita buat garis. Nah, dari sini ke sini itu kan R. Maka dari pusat ke sini kan R.
dari sini ke sini juga R. Oke, ingat ya, kita hapus salah satunya. Yang kedua, dari sini ke sini menyinggung ya, jadi harusnya pas banget, jadi sama gitu ya. Dari sini ke sini juga R. Nah, oke. Terus coba kita pasang garis dari titik sini ya. Nah, di sini kan kalau misalkan disebut ini PQSR, nah ini A B C D. ABCD apa namanya, persegi panjang ABCD itu mempunyai titik yang sama kan, titik yang sama, titik pusat. Nah, titik pusat yang sama dengan lingkaran kan. Nah, jadi kita bisa mungkin memudahkan ya. Nah, di sini kita ibarat kita ada penambahan nih, kalau misalkan kita patoknya dari persegi ini, ada tambahan nih di sini, set kayak penarikan garis ke sini, kita sebut penambahan C gitu. C itu maksudnya sisinya doang ya, dari B ini kita sebut Q sama S. Nah, soal ini ya. Nah, oke. Dan ini kita tadi udah bikin A, B, di mana B nya itu adalah 5. Simpan itu baik-baik. Oke, selanjutnya karena ini titik pusat kan, dan dua-duanya sama titik pusat, jadi kalau misalkan panjang dari CD ini, CD itu kan 10 dikurangi C. Nah, C 10 min C karena dikurangi kan, ini 10 min C cm, tapi nanti aja lah itu lagi biar cepat, kita biar lebih hemat pulpen. Nah, selanjutnya BC ini kita bisa bentuk Pitagoras yang mana gitu, bukan Pitagoras ini dengan tapi kita bisa buat ini ke sini. Nah, segitiga yang mana nih? Segitiga yang tegak lurus, yang ini kita ganti warna merah. Segitiga yang ini kan, kita warnain dulu biar bagus. Nah, segitiga yang ini, yang dimana panjang sisi ini itu adalah R min C. Panjang sisi ini adalah miringnya itu R, dan bagian sini itu kan 5 cm. Jadi kita dapat persamaan pertama. Pokoknya mungkin ada persamaan lain yang kita harus didapat ya, yaitu kita ganti warna lagi. R kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah R min C kuadrat. Kita bisa memecahnya lagi. R kuadrat sama dengan 25 tambah R kuadrat min 2CR tambah C kuadrat. Kita bisa hapus coret. Berarti 0 sama dengan 25 tambah C kuadrat min 2CR tambah 25. Persamaan pertama. Yang kedua, tapi kita butuh persamaan yang kedua, karena kalau misalkan seandainya C kuadrat min 2C tambah 25 kan gampang nih. Biasanya bukan gampang, jadi kita bisa mencari C itu lewat persamaan kuadrat gitu. Tapi kalau misalkan ini kan di 2 variabel nih, nah jadi kita harus mencari lagi persamaan yang menghubungkan antara C dengan R, yaitu dengan apa? Kalau misalkan dia lihat gambar, sebenarnya banyak cara ya. Kalau misalkan dari kakak, kita buat lagi nih segitiga, tapi segitiga di mana gitu? Segitiga di sini, kita belah lagi
kurang apik, jangan lupa di sini, yaitu set bagian sini gitu. Nah, segitunya kita keluarin ya, set. Di sini ada segitiga, dimana bagian sininya tetap 5 cm, di sininya adalah R, dan bagian bawahnya ini kan membagi 2, yang awal 10 min C jadi 10 min C per 2 gitu. Nah, secara matematis ini ada, biasanya ini sama dengan persamaan pertama, ini juga sama, R kuadrat 5 kuadrat. Nah, ini 10 min C per 2 sama dengan ini. So, jadi kita dapat hubungan nih antara C dengan R, yaitu 10 min C per 2 sama dengan R min C. Ya, oke, sini. Selanjutnya kita sini aja di atas. Jadi pindah ruas. Set. Ketika 10 min C 2R min 2C. Di 10 tambah C sama dengan 2R. Jadi kita dapat persamaan nih, persamaan yang cocok. Nah, oke, karena udah benar, kita pindah lagi ke selanjutnya. Ke selanjutnya. Ya, pindah aja lah, coba dihapus. Oke, selanjutnya, jadi ini kan kita udah dapat beberapa persamaan, yaitu 10 min C per 2 sama dengan R min C. Jadi dapatnya kan 10 plus C sama dengan 2R. Persamaan kedua, hubungkan persamaan pertama dengan persamaan pertamanya. Apa yang tadi itu kan jadi 0 sama dengan C kuadrat min 2CR tambah 25. Terus selanjutnya C kuadrat min C kali 2R tambah 25. C kuadrat plus C, ya, tambah 25 sama dengan C kuadrat min C kuadrat min C10 tambah 25 sama dengan 0 min C kali 10 tambah 25. Kita simpulkan C sama dengan 2,5. Nah, C nya dapat di 2,5. C nya 2,5 berarti masukkan ke persamaan kedua untuk mendapatkan R. Berarti kan 10 tambah 2,5 dibagi 2. R sama dengan 10 tambah 2,5 dibagi 2 sama dengan 12,5 dibagi 2 sama dengan 125 dibagi 20. Kita sederhanakan, jadi bentuknya itu kan dibagi 5 aja ya. Berarti ini 25 bagian bawah 4. 25 bagi 4. Oke. Sip. Nah, kalau misalnya kita dapat R, ya jelas lah, berarti kita bisa mencari luasnya. Nah, kita hapus aja ya. Nanti kalau misalkan kalian emang butuh lagi, tinggal diundur atau bisa diulangi lagi misalkan emang gak mati dari awal gitu. Oke, di sini R sama dengan 25/4. Luas itu
lingkaran sama dengan, nggak apa-apa gini langsung nggak pakai kata-kata lingkarannya, pi r kuadrat, yang artinya sama dengan 625 dibagi 16 pi. Nah, disinilah kita dapat hasilnya. Nah, karena satuannya cm, kita jangan lupa tulis ini dengan di cm kuadrat. Nah, sip. Terus tambahan dari kakak lagi di sini, cara menjawab soal. Sebenarnya ini bisa dicari sendiri, tapi nggak apa-apa sebagai pengingat. Yang pertama, kalau misalkan ngerjain soal, kita harus paham pertama apa yang diketahui. Apa yang diketahuinya apa aja secara langsung atau tidak langsung gitu, terlihat. Yang kedua, kita harus tahu juga materi apa, lebih tepatnya konsep apa yang harus dipahami. Kalau misalnya konsep bisa paham, ibarat ini ada soal, ini diketahui disebut, disingkat dik aja, ini diketahui, ini jawaban. Nah, untuk bisa menghubungkan ini, kita kan butuh konsep. Nah, butuh konsep nih, jembatan antara diketahui sama jawaban. Jelek banget tulisannya. Ini jawaban ya. Jawaban udah dibenerin aja. Jawaban. Nah, lebih bagus lah. Jawaban. Nah, kalau misalkan konsep kalian kurang atau materinya kurang, ya ini bakal terputus gitu. Terputus. Jadi apa yang diketahui sama yang dijawab mungkin susah untuk didapatnya gitu. Dari sini juga akan menyimpulkan bahwa kalau misalkan belajar juga, di sini tambahan, jangan langsung percaya dengan jawaban dari proses yang telah diketahui. Mungkin kalian punya ide sendiri, cara paling cepat buatan sendiri, atau ya kalian bisa coba sendiri gitu. Mungkin ketika di penjelasan ini ada yang salah, atau mungkin kalian menemukan cara yang lebih cepat gitu, itu bisa jadi evaluasi bahwa kalian itu bisa berkembang. Bukan bisa berkembang, evaluasi bahwa kalian itu memang paham dengan soal ini gitu, dan paham materi apa yang dipelajari untuk soal khusus ini, dan kalian bisa dikembangkan untuk soal-soal yang lainnya.